Baiklah, selamat pagi untuk kelas 11. Jadi sebelum kita mulai, mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om. Baiklah, berkenan dengan waktu, sudah menunjuk jam 10, kita akan mulai pembelajaran kamar tamu. Dilihat dari jadwal, di mana sebelumnya kita rencanakan akan melaksanakan program praktis di sekolah, praktek. Cuman dilihat dari situasi dan keadaan, jadi belum diizinkan, ya, karena kembali keadaan kurang bagus bisa dikatakan atau dalam zona merah. Jadi kita lanjutkan dulu untuk pembelajaran kamar tamu kembali dengan menggunakan Zoom ini. Sambil menyiapkan diri lebih lagi tentang apa yang dilaksanakan nanti ketika pelaksanaan prakteknya. Jadi Pak harapkan juga untuk kalian semua bisa menjaga diri tetap di rumah supaya semua dalam keadaan sehat sehingga nanti keadaan membaik. Kita bisa segera melaksanakan praktek di sekolah. Jadi materi yang sudah kita pelajari tentang room attendant ataupun seksi kamar tamu di mana petugasnya adalah room attendant atau petugas kamar, room boy atau room maid. Yang sudah kita pelajari itu adalah tahapan menata perlengkapan ke dalam room attendant trolley chart-nya. Sampai pertemuan terakhir kita membahas yaitu ada formulir yang digunakan oleh petugas room attendant, kan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengingat materi tersebut, ada yang masih ingat nggak perlengkapan yang harus ditata ke room attendant trolley chart? Jadi cukup disebutkan poin-poinnya saja. Dewa Ayu, silakan diingatkan kembali Dewa Ayu. Om Swastiastu, Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Perlengkapan yang harus ditata ke room attendant trolley adalah yang pertama ada cleaning supplies yang terdiri dari glass cleaner. Ya, disebutkan aja Dewa Ayu poinnya. Apa? Poinnya saja disebutkan, tidak Poinnya. contohnya ya, biar cepat. Ya, yang pertama ada cleaning supplies, yang kedua ada cleaning equipment, yang ketiga ada gas stationaries, yang keempat ada formulir kerja, yang kelima ada ekstra. Ya. Dewa Ayu Purnama, kelas 11 AP 10 ya? Iya. Oke. Jadi poin-poin yang harus kalian siapkan nanti ke dalam room attendant trolley seperti yang disampaikan oleh Dewa Ayu tadi, ya. Nanti begitu juga dalam praktek itu cara kalian untuk melakukan pemeriksaan ke dalam troli yang kalian tata. Ya. Pertama tadi disampaikan ada linen supplies. Linen supplies-nya sudah saya tata belum? Sudah lengkap nggak linen supplies-nya? Nanti kalian pelajari lagi detailnya. Seperti materi yang sudah diberikan, apa saja yang harus saya tata yang diperlukan di troli. Gimana penataannya? Terus yang kedua tadi disampaikan ada cleaning supplies, bahan pembersih. Apa saja yang harus saya bawa? Ini diidentifikasi sesuai dengan media yang akan kalian bersihkan di dalam kamar tamu. Dan itu sudah kita bahas sebelumnya. Apa saja yang perlu dibawa. Selanjutnya cleaning equipment. Alat-alat pembersih. Alat-alat pembersih apa saja yang harus saya tata ke troli? Udah lengkap belum? Supaya nanti kalian sudah sampai di kamar, mau membersihkan area atau media di dalam kamar, ternyata alatnya kalian tidak bawa balik lagi ke pantry atau ke gudang. Lumayan kalian buang waktu nanti dalam proses. Kalau dalam proses praktek nilainya udah kurang. Karena kalian belum bisa melakukan penataan troli dengan lengkap. Itu dia.
Ya. Selanjutnya disampaikan tadi ada guest room supplies, di mana ada guest room supplies giveaway tadi disampaikan, guest room supplies non giveaway yang tidak boleh dibawa pulang oleh tamu. Ya, ada yang boleh dibawa pulang oleh tamu. Terus ada apa guest amenity, apa stationery-nya, perlengkapan tulisnya. Terus tadi disampaikan formulir yang perlu dilengkapi apa saja. Ya, nanti kita ingatkan kembali. Terus ada tambahan lainnya ekstrasnya. Apa saja yang perlu dilengkapi sesuai dengan tambahan yang diminta oleh tamu. Ya. Nah itu kalau kalian udah lengkap semuanya, kalian udah cek trolinya, berarti kalian udah siap melaksanakan proses pembersihan kamar tamu. Ya. Terus yang kedua, ada yang masih ingat nggak? Formulir-formulir yang digunakan oleh petugas room attendant. Silakan. Siapa ini? Sepri, Cynthia, yang mana ini? Silakan. Silakan untuk Sepritia. Ya, siapa? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Formulir-formulir yang digunakan oleh petugas room attendant yaitu 1. Room report list, room boy atau maid control sheet, 3. Lost and found, 4. Lost and damage report form, 5. Work order. Namanya siapa ini? Banyak sekali ini kelompoknya. Eki, Pak. Siapa? Eki. Nama lengkapnya Eki. Nikade Eki Senja Pratiwi. Senja Pratiwi. AP? 11 AP1. Oke. Oke, tadi disampaikan oleh Eki Senja Pratiwi ya. Jadi ada beberapa formulir yang harus kita siapkan juga ya dalam proses menyiapkan room attendant trolley sebelum kita membersihkan kamar ya. Nah, ini yang akan kita ulas lebih lengkap bagaimana persiapan formulir ini dan pengisian daripada formulir ini. Ya. Oke, kalau gitu kita mulai prosesnya. Room report. Jadi sebelumnya udah sempat Pak tampilkan sekilas tentang room report ini. Nah, kalau dilihat ada banyak bentuk ataupun jenis daripada room report. Kurang lebih informasi yang terdapat di dalam room report seperti yang Pak tampilkan di depan. Ya. Mungkin kalian bisa perhatikan. Nah, selanjutnya mungkin untuk lebih lengkap, room report adalah formulir yang diberikan oleh atasan room attendant kepada room attendant yang digunakan oleh room attendant untuk mendapatkan informasi mengenai kamar yang akan dibersihkan selama 1 periode kerja atau shift. Jadi jika kalian sekarang sebagai seorang petugas room attendant, kalian harus dapat informasi berapa kamar harus saya bersihkan, apa jenis kamarnya, berapa tamu yang ada di dalam kamar. Nah, itu harus kita ketahui sebagai seorang room attendant. Kita mendapatkan informasi itu melalui formulir room report ini. Itu dia. Nanti siapa yang ngasih, Pak? Nanti atasan kalian. Di housekeeping misalnya, order taker yang bertugas di housekeeping office. Ataupun supervisornya, floor supervisor. Ya, supervisor yang ada di room attendant.
Itu yang nanti akan mencatat berapa orang petugas kamar yang masuk hari ini. Misalnya ada 4 orang. Jumlah kamar di hotel akan dibagi 4. Oh, si A dapat 10, si B dapat 10 kamar, si C dapat 10 kamar, si D dapat 10 kamar. Ditulis dalam room report. Kalian masuk, di briefing, dikasih tugas. Ini tugasnya si A. Jadi kalian sebagai room attendant tinggal lihat room report aja. Oh, saya dapat 10 kamar. Dari nomor kamar sekian sampai kamar sekian. Itu dia yang dimaksud dengan room report. Informasi yang terdapat di dalam room report ada nama petugas, tanggal pelaksanaan kerja, jam pelaksanaan kerja, nomor kamar yang dibersihkan atau tanggung jawab petugas tersebut, jumlah tamu di dalam masing-masing kamar, room status ataupun yang ditulis dengan code ataupun kode. Nah, ini informasi yang terdapat di dalam room report. Kita lihat contoh room report yang sudah dilengkapi atau sudah diisi. Tadi kalian sudah memperhatikan room report yang kosong ya. Sekarang kita perhatikan contoh room report gimana sih telah diisi. Karena kalian juga harus bisa mengisi ini karena nanti dalam praktek kalian yang melengkapi ya. Meskipun sebenarnya room report ini diisi oleh atasan room attendant. Ya. Itu floor supervisor-nya ataupun order taker-nya. Nah, contoh room report yang sudah dilengkapi. Jadi, room boy maid, nama petugas di sini. Siapa yang dikasih? Misalnya Agung Dharma di sini. Ya. Date, tanggal pelaksanaan kerja misalnya. Oktober, ya. Jadi 2020, ya 2020. Jam kerja dari jam 7 sampai jam 15. Misalnya dia morning shift, ya. Jadi diisi dari jam 7 sampai jam 15. Ini dia. Ya, jam kerjanya. Kalau kalian misalnya afternoon shift, misalnya mulai jam 15 sampai jam 23. Itu kalian isi. Ini tergantung juga SOP hotel masing-masing. Ya. Pada umumnya kalau morning shift room attendant ada yang jam 7 sampai jam 15, ada yang jam 8 sampai jam 16. Ya. Jadi kisaran kurang lebih itu tetap 8 jam kerja kalau di hotel. Ya. Kalau di kapal pesiar itu biasanya 10 jam kerja. Ya. Nah selanjutnya yang terdapat di dalam kolom seperti tadi ada room nomor kamar berapa saja yang menjadi tugas. Ditulis terus ke bawah seperti ini. Oh kamar 201, kamar 202, kamar 203. Nanti kalau dapat kamar 20 kamar, penuhi dulu ke bawah. Kalau kurang ke bawah di samping ini bisa ditulis. Di sini bisa dilanjutkan lagi. Ya. Misalnya udah 210 di sini 211, 212 kamarnya masuk ke sini datanya. Ya. Kalau dapat 20 kamar misalnya kalau turun ini kan kurang dia kolomnya. Di sini bisa diisi lagi. Person, jumlah tamu yang ada di dalam kamar. Di sini anggap aja 201 itu adalah kamar double. Jadi diisi 2 packs. Kok kamar double-nya nggak diisi, Pak? Biasanya petugas room attendant itu udah paham. 201 itu kamar double atau kamar single atau twin dan lain sebagainya. Jadi itu biasanya tidak perlu diisi. Tetapi jika ada perubahan jenis kamar, jenis bed di dalam kamar, itu bisa ditulis kode seperti 202. Dia diisi triple jadinya. Misalnya sebelumnya itu adalah twin. Tamunya minta extra bed, kan jadi triple. Petugasnya belum tahu. Bisa diisi di sini
kode untuk mengingatkan petugas triple. Ya, boleh disingkat, yang penting dipahami. Sehingga jumlah tamu yang menginap, di sini ditulis ada 3 pax atau 3 orang. Dengan kode expected departure, artinya tamu akan check out pada tanggal tersebut. Kalau petugas room attendant membaca kode status kamar expected departure, seperti yang kita pelajari sebelumnya, kamar ini tidak usah kalian bersihkan dulu. Ya. Nanti setelah tamunya check out, baru kita akan bersihkan. Biar nggak 2 kali kalian membersihkan. Kalau sekarang paginya kalian bersihkan, tamunya pakai lagi kotor, dia check out, kita bersihkan lagi. Nah, itu dia resikonya. Ya, makanya kalau lihat kode atau status kamar expected departure atau ID ini, kalian bisa bersihkan setelah tamunya check out. Nah, ini pengisian room report atau informasi yang terdapat di dalam room report. Nah, kalau kita sebagai seorang petugas room attendant, petugas kamar, kita bisa membaca pekerjaan kita selama 1 periode kerja atau selama 1 shift dari formulir ini. Kita lihat formnya. Wah, saya dapat berapa kamar? Dilihat di sini. Oh, saya cuma dapat 3 kamar. Apa aja jenis kamarnya, status kamarnya. Kita udah bisa membuat persiapan perlengkapan dari room report ini. Udah jelas mengenai room report? Ada yang bertanya tentang room report-nya? Dah, oke, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, Romboy Mid Control Sheet. Kita bisa perhatikan contoh Romboy Mid Control Sheet. Oke, selanjutnya kita pahami. Romboy Mid Control Sheet adalah formulir yang digunakan oleh petugas room attendant untuk mencatat persiapan dan pengeluaran perlengkapan yang digunakan dalam proses membersihkan kamar tamu untuk 1 periode kerja atau 1 shift. Apapun persiapan yang kalian siapkan, kalian catat di Romboy Mid Control Sheet. Apa yang kalian gunakan, kalian catat ke Romboy Mid Control Sheet. Jadi nggak bisa sembarangan kalian menggunakan, oh pakai aja sheet-nya, ambil aja sheet-nya banyak. Itu dicatat terus. Terus pengeluarannya juga. Misalnya, kalian menggunakan gas supplies giveaway-nya, seperti contohnya sampo, conditioner, ataupun soap, ya itu dicatat. Kamar sekian berapa pakai, kamar sekian berapa pakai, itu ada pencatatan, harus dikontrol itu. Ya. Nah, itu dari definisinya. Ya. Jadi formulir ini digunakan untuk mencatat persiapan dan pengeluaran perlengkapan yang kita gunakan. Oh, bikin akun baru. Akun di Google Class itu masuk pakai password. Enggak, yang di-share itu yang ada di bawahnya. Atau nanti ada plus. Tapi? Enggak, lagi 5. Nih. Sudah? Untuk definisinya. Selanjutnya, informasi yang terdapat di dalam Romboy Mid Control Sheet. Di bagian COP form ataupun bagian kepala formulir, ya itu biasanya ada informasi mengenai name, nama petugas. Di sini nama petugas, bukan nama tamu. Ya.
Terus shift, jam kerja. Selanjutnya ada floor section. Ini menjelaskan petugas tersebut dapat di lantai berapa atau di section berapa, itu dia. Kalau hotelnya bertingkat, itu kan floor, first floor, second floor, third floor, fourth floor, ya. Di lantai berapa kita dapat tugas, itu dia. Kalau session misalnya session 1, session 2, ya, atau wing session, ya, building session, di session apa itu, ya, tergantung jenis hotel. Terus date, tanggal pelaksanaan kerja. Selanjutnya di dalam kolom itu ada item, jenis perlengkapan yang harus dicatat. Selanjutnya ada kolom receive, artinya persiapan atau barang yang kita bawa, apa saja persiapannya, atau barang yang kalian bawa, yang kalian terima, receive. Selanjutnya, di dalam kolom terdapat informasi mengenai room number atau nomor kamar yang dibersihkan, seperti di room report tadi, person, jumlah orang atau tamu di dalam masing-masing kamar, room status atau status kamar, keadaan kamar, terus di bawahnya juga terdapat informasi mengenai total use and soil, artinya total use itu total penggunaan perlengkapan. Soil artinya jumlah lena yang kotor, berarti berapa lena kotor kalian dapatkan dalam proses membersihkan kamar. Yang kalian ambil dari kamar, itu berarti soil dia kotor. Misalnya seperti towel, bath towel itu udah dipakai, kita ambil, itu udah masuk ke soil dia. Ya. Sheet yang kalian ganti, itu udah masuk ke soil. Yang kalian masukkan, itu total use digunakan. Clean return, jumlah barang yang kembali dalam keadaan bersih. Misalnya kalian bawa hand towel 2, tapi cuman kalian pakai 1, karena 1 hand towel tidak dipakai oleh tamu, jadi tidak usah diganti, kan gitu. Berarti kembali bersih 1. Clean return. Barang yang kembali dalam keadaan bersih. Terus ada remarks. Ya, jadi di sini jika ada kejadian, kehilangan dan lain sebagainya, bisa kita tuliskan di remarks. Contohnya misalnya ketika membersihkan kamar, ternyata 1 sheet-nya robek. Di remarks bisa kalian isi keterangan. Ya, 1 sheet discard misalnya. Ya. Check it by, ini adalah yang bertanggung jawab. Yang memeriksa siapa? Ini supervisor. Ya, nanti kita lihat contohnya. Signature yang menandatangani, yang bertanggung jawab membersihkan siapa? Ini nama petugasnya. Misalnya tadi Agung Dharma, dia yang tanda tangan. Yang meriksa supervisornya siapa misalnya? Ya, dia yang mengisi di check it by yang memeriksa. Nah, ini informasi yang terdapat di dalam formulir Romboy Med Control Sheet. Kita lihat contoh setelah diisi bagaimana dia. Ya, supaya lebih jelas. Kita perhatikan contohnya.
Nah, ini dia contoh formulir Romboy Meet Control Sheet setelah apa? Pada saat melakukan persiapan dulu. Ketika kalian melakukan persiapan, kalian cukup mengisi bagian kopnya di sini, name. Kalian isi nama kalian. Di sini kan namanya misalnya Agung Dharma. Ya. Terus shift. Kalau dilihat dari ROM report itu kan jam 7 sampai jam 15. Apa? Jam 7 sampai jam 15. Berarti kalian diisi di sini morning shift. Berarti kalian shift pagi. Floor, session. Misalnya kalian dapat di second floor. Kalian isi second floor karena kamarnya 201, 202. Anggap aja di second floor. Date, tanggal. Kalian isi tanggal misalnya Oktober 7, 2020. Selanjutnya, dalam persiapan, apa lagi yang harus saya lengkapi? Receipt. Bisa dilihat nggak ini receipt ini? Tadi Pak jelaskan receipt itu persiapan ataupun barang yang kalian bawa, terima. Ya, ini dilihat resepnya. Ya, nah di tanda panah itu resep. Ini kita harus isi dulu ke samping. Ini itemnya, jenis barangnya. Ya, ini harus kita lengkapi. Apapun yang kalian masukkan ke troli di persiapan, kalian catat ke sini. Cara tahu jumlahnya gimana? Kita ambil dari nomor kamar, dari ROM report. Berapa dapat kamar, jenis kamarnya apa. Contoh sederhana, anggap aja kalian dapat satu kamar aja dulu biar gampang. Kalian masukkan nomor kamar di sini. Kamar 201. 2 packs, 2 orang. Dilihat di sini. Statusnya occupied dirty, kamarnya terhuni dalam keadaan kotor. Anggap aja 201 ini adalah kamar double dengan standar 3 seat. Berarti persiapan yang harus dibawa apa saja? Kita udah bisa menata ke troli. Double seat. Item yang pertama ini double seat. Berapa kita bawa? 3. Single seat perlu bawa nggak? Nggak, karena kamarnya double, dikosongkan dia di sini. Kita nggak usah bawa. Itu dia. Nanti kalau ada lagi kamar perlu single seat, tulis di single seatnya berapa total bawa. Kalau 2 kamar double, berarti 6 bawa double seat. Ini karena 1 aja, kita cukup isi 1 dulu. 3. Pillowcase, anggap aja 1 tamu dapat 1 pillow, sehingga perlu disiapkan 2 pillowcase. Ya. Bath towel, bed mat, anggap bed mat ini 1 bathroom, 1 kamar mandi, disediakan 1 bed mat. Jadi cukup disiapkan 1 hand towel, face towel, soap, body lotion, conditioner, dan lain sebagainya. Ya, nanti standarnya nggak sama di hotel ya. Ada menyetapnya lebih, ada nyetapnya kurang. Yang penting kalian paham pengisiannya. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, ini di persiapan. Sambil kalian menata ke troli, kalian catat. Kalau sudah selesai, berarti kalian berangkat ke kamar. Mulai membersihkan kamar. Setelah keluar dari kamar, ada yang perlu dilengkapi lagi nggak? Ada. Jadi formulir Romboy Meet Control Sheet ini diisi sebelum masuk ke kamar dan sesudah keluar dari kamar. Setelah keluar dari kamar, apa saja yang perlu dilengkapi? Ini dia contohnya. Yang ini udah di persiapan ini cukup sampai di sini dulu udah jelas? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, setelah keluar dari kamar, ini dia pengisiannya. Anggap saja kalian membersihkan kamar 201. Setelah kalian keluar dari kamar 201, double seat. Ini ada I dan O, artinya in dan out. In itu yang masuk, kalian masukkan ke kamar, perlengkapannya. O, yang keluar dari kamar. Out. Ya, barang yang keluar dari kamar pun kita harus catat. Itu dia. Sudah? Contoh.
201, kamar double. Kita masukkan berapa seat double? Kan 3, karena bednya kan perlu 3 seat. Kita masukkan 3, kita catat in-nya 3. Ada seat double keluar kamar nggak? Kan ada 3 yang kotor, yang kita ganti. Kita catat di bawah out 3. Itu dia. Nah, seandainya yang keluar 2, di remark sudah harus diisi. Kok 2 yang keluar? Kita ganti 3, kok bisa 2 yang keluar? Oh, 1 hilang misalnya. Kita catat di sini. Misalnya tamunya udah check out. Oh, 1 seatnya hilang. Kita catat di sini. Kita segera laporkan. Nah, sekarang kita anggap aja nggak ada kejadian dulu. Jadi dia harus balance, seimbang yang masuk dan keluar. Ya. Pillowcase, kita masukkan 2, keluar 2. Bath towel, masukkan 2 ke kamar, keluar 2. Bed mat, kita masukkan 2 bed mat yang kotor, keluar 1. Masukkan 1 bed mat yang kotor, keluar 1. Hand towel, misalnya hand towelnya cuma dipakai 1 oleh tamu, kita identifikasi 1 hand towel masih bagus, nggak dipakai. Kita masukkan cuma 1, kita ganti 1 aja. Yang keluar juga 1. Sehingga di dalam kamar tetap hand towelnya 2. Itu dia. Ya, nggak harus diganti semua. Kalau masih dalam keadaan nggak dipakai atau bagus, kita nggak usah ganti. Contoh, sampo. Ya, tamunya nggak keramas, samponya masih 2. Jadi kita nggak usah masukkan. Nah, untuk guest amenities giveaway yang boleh dibawa pulang, keluarnya kita nggak usah catat kok, nggak isi in out yang ini linen aja. Untuk yang giveaway kita nggak usah catat keluarnya, itu boleh dibawa pulang oleh tamu. Mau hilang dia nggak apa-apa itu. Ya, makanya yang kita catat cuman pemasukannya saja, yang ke dalam kamar saja kita catat. Yang perlu kita catat keluarnya adalah jenis linennya ini, karena kalau linen hilang lumayan harganya, biayanya, cost-nya itu. Ya, sehingga kalian isi penggunaan guest amenities ini. Misalnya di dalam kamar ada letterhead, ada envelope, ada restoran menu. Kalau itu nggak hilang, masih bagus, nggak usah ditambahkan, kosongkan di sini pengeluarannya. Jadi di sini Pak kan nggak isi, karena nggak dipakai, anggap sama tamu masih dia. Restoran menu itu masih dia, ya room service menu itu. Jadi nggak usah dimasukkan lagi yang baru. Berarti kosong dia pemakaiannya. Meskipun kita bawa di persiapan. Persiapan tetap kita bawa. Siapa tahu robek, basah, kita kan ganti. Tapi kalau kenyataannya masih bagus, kita nggak usah. Nah itu dia. Setelah keluar dari kamar, kita catat semua. Nanti kalau ada kamar lagi, kita tambahkan di bawahnya. Ya, sekarang kan contohnya cuma 1 kamar. Ya. Selanjutnya kita coba pelajari menghitung total use, penggunaan. Kamar 201, berapa dia pakai double seat? 3 dijumlahkan. Kalau di bawah ini ada lagi kamar double, misalnya 202, 203, kita jumlahkan, hitung 339. Karena di sini cuma 1 kamar, 3 berarti jumlah penggunaan 3. Ya. Soil yang kotor, kita hitung yang dari out ini. Yang out ini kan kotor dia lenanya. Seatnya dalam keadaan kotor ini. Berapa kamar? Cuma 1 kamar ya dijumlahkan di sini. Yang kotor cuma 3 double seat. Pak ambil contoh di sini ada hand towel. Kita bawa hand towel 2. Ternyata yang kita pakai 1. Berapa total penggunaannya? Kita tulis 1. Bawa hand towel 2, receive-nya 2, total use-nya 1, berarti clean return, yang kembali bersih 1. Ya. Jadi kita bawa 2, dipakai 1, berarti yang kembali bersih 1, kita tulis di sini. Yang kotor berapa? Di out ini, soil-nya 1 kotor. Kita dapat 1 hand towel dalam keadaan kotor. Itu sudah diganti dengan yang baru. Ya. Begitu juga amenities.
Sampo tadi. Kita bawa sampo 2. Penggunaan ada nggak? Nggak ada kita gunakan, nggak ada kita masukkan. Berarti berapa kembali samponya? 2. Tapi kalau kita bawa sop, sabun, kita pakai bawa 2, berapa total use penggunaannya? 2. Ada kembali nggak? Tidak ada, habis. Sopnya habis dia. Nah, itu pengisian rhomboid control sheet, termasuk informasi yang terdapat di dalamnya dan fungsi daripada formulir ini. Jadi, untuk mencatat perlengkapan, persiapan, pengeluaran perlengkapan, ya, dan juga dijadikan untuk memeriksa atau mengontrol daripada penggunaan perlengkapan di dalam membersihkan kamar tamu. Itu dia. Supaya biaya itu bisa ditekan, cost-nya itu besar sekali ini. Kalau nggak ada seperti ini, sembarangan aja dipakai, nggak dihitung. Itu dia. Ya, misalnya hand towel-nya hilang, kita nggak tahu. Ya, nggak ada pencatatan, sehingga nanti untuk memenuhi kembali itu susah, udah habis hand towel-nya, kelabaan nanti kok nggak ada laporan, ya kok nggak bilang ada hand towel hilang. Nah, ini udah lengkap di sini dicatat. Di bawahnya ini check it by, ini supervisor. Misalnya di bawah sisi supervisor, misalnya Santoso, dia yang tanda tangan. Ya, di sini signature ini tanda tangan petugas, ini baru nama kalian. Ya, isi tanda tangan. Ini sedikit rumit dalam pengisian form ini, pemahamannya, makanya perlu waktu ya, pelan-pelan. Nanti dalam praktek kita coba terapkan. Kalian baca-baca kembali. Jika ada kurang jelas, silakan nanti boleh ditanyakan atau boleh di-chat secara pribadi. Ya. Ada beberapa jenis form lagi, ya berkenan dengan waktu. Nanti Pak akan jelaskan kembali. Untuk sementara, 2 form, yaitu ROM report, rhomboid control sheet. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Karena kalian perlu memahami dari awal. Kalau lewat satu informasinya bingung nanti ngisinya. Makanya tadi Pak sedikit tekankan dalam pengisian form tersebut. Dari contoh form yang kosong, informasi di dalam form, cara pengisiannya, ya, jadi bertahap. Sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah cukup? Oke, berkenan dengan waktu, Pak nggak bisa memberikan kuis tambahan di akhir. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita tutup dulu sampai di sini. Kita akhiri sampai di sini, kita tutup dengan Pramesanti. Om Santi Santi Santi. Om.